Apa itu deflasi? Nah, deflasi itu lawan dari inflasi. Kalau inflasi itu turunnya nilai mata uang, di mana menyebabkan berbagai harga barang-barang mengalami kenaikan. Nah, kalau deflasi itu naiknya mata uang yang menyebabkan harga barang-barang mengalami penurunan. Nah, kalau turun, image-nya kan, harga barang-barang turun itu bagus. Tapi bagus buat siapa? Bagus tentunya untuk para konsumen. Tapi buat para produsen yang memproduksi suatu barang, ini tidak baik kalau deflasinya terjadi secara berlebihan. Nah, contohnya itu yang terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an yang dinamakan The Great Deflation. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai deflasi ini, mari kita simak videonya berikut ini. Ya, Sobat Trader, apa itu deflasi? Deflasi adalah fenomena penurunan harga yang bisa dipicu karena ketersediaan barang meningkat atau permintaan barang menurun atau kombinasi keduanya. Nah, deflasi itu sebenarnya adalah lawannya inflasi. Kalau kita ketahui, inflasi itu fenomena kenaikan harga, ya. Yang sekarang terjadi kan inflasi global, kayak gitu ya, karena perang Ukraina Rusia. Nah, kalau deflasi ini seperti waktu kejadian The Great Deflation di Amerika Serikat tahun 1930-an, yaitu terjadinya fenomena penurunan harga. Nah, ada pertanyaan, lah, kalau harga barang jadi murah, itu kan bagus. Kenapa kok akhirnya terjadi krisis seperti di Amerika? Ya, inflasi maupun deflasi itu benar-benar ya kalau terjadi berlebihan itu akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar, ya, bahkan sampai menjadi krisis. Nah, kenapa deflasi di mana harga barang-barang jadi murah itu kok akhirnya bisa bikin krisis? Nah, kita bahas satu persatu. Ya. Kenapa? Dimulai kita belajar dari kenapa sih terjadi deflasi. Nah, deflasi ini ya ada sebabnya, yaitu ketersediaan barang berlebih, oversupply, ya. Jadi misalnya permintaan barang sih tetap meningkat, tetap stabil gitu ya. Tapi barangnya ternyata yang diproduksi terlalu berlebihan, ya, akhirnya terjadi oversupply. Nah, itu menimbulkan deflasi, ya, barang-barang harganya turun. Nah, tapi itu normal, ya. Yang menjadi tidak normal adalah yang kedua ini, permintaan barang atau jasa menurun, ya, terjadi low demand. Jadi kalau tadi misalnya di atas ketersediaan barangnya berlebih, ya, permintaan tetap gitu ya, itu masih normal, tapi menjadi tidak bagus apabila deflasi ini terjadi karena permintaan barang atau jasa menurun, ya. Penyebab permintaan barang menurun itu adalah karena peredaran uang macet. Misalnya terjadi krisis kredit macet gitu ya, seperti kejadian di tahun 2008 ya, akibat subprime mortgage, banyak yang nggak bisa bayar kredit perumahan, ya, jadi uang beredar itu sedikit di pasaran kayak begitu ya, di masyarakat ya, sehingga apa? Mulai menimbulkan deflasi. Nah, juga terjadi kondisi pasca perang ya. Waktu itu Amerika pasca perang dunia pertama ya, mulai akhirnya terjadi deflasi ya. Itu menyebabkan
Great Deflation. Kemudian wabah pandemi, ya. Bayangkan saja seperti tahun 2020, ya, harga minyak bumi bisa sampai mencapai minus. Ya, kenapa? Karena tidak ada permintaan. Saat itu semua lockdown, ya, banyak yang akhirnya kerja di rumah saja. Ya, jalanan sepi, semua aktivitas ekonomi banyak berhenti gitu ya. Karena wabah pandemi, ya. Akhirnya apa? Penurunan permintaan minyak membuat harga minyak yang nggak pernah disangka-sangka bisa mencapai akhirnya minus, sampai akhirnya menjadi minus gitu ya. Nah, itu akibat dari wabah pandemi, ya. Nah, masalah terbesar, ya, dari deflasi ini, ya, kalau sudah terjadi deflasi spiral, ya. Misalnya permintaan barang tadi menurun, tapi tidak ada perbaikan, tidak ada pemulihan untuk memulihkan permintaan ini gitu. Bagaimana untuk meningkatkan daya beli, ya. Jadi apabila terjadi deflasi spiral tidak dipulihkan gitu ya, dimulai dari daya beli turun, itu kan menyebabkan transaksi sepi. Tidak ada pembelian, ya. Akibat tidak adanya pembelian, supaya barangnya laku, paling nggak mendekati harga modalnya, penjual menurunkan harga. Nah, jika penjual menurunkan harga, ya, bahkan harga di bawah harga modal, yang penting istilahnya barangnya terjual, ya, karena mereka mungkin harus membayar gaji atau membayar listrik atau membayar biaya operasional lainnya, mau nggak mau pemilik usaha rugi, ya. Akibat dari pemilik usaha rugi, kalau dia semakin tidak kuat, akhirnya apa yang terjadi? PHK massal, ya. Contoh waktu kejadian pandemi kan banyak terjadi PHK di bidang penerbangan ataupun banyak usaha-usaha, kantor-kantor gitu yang melakukan PHK massal, ya. Terus kemudian akhirnya apa? Terjadi pengangguran, ya. Nah, akibat banyaknya pengangguran membuat apa? Kembali lagi daya beli turun, ya. Dan itu terus berputar jika tidak ada penanganannya. Inilah yang akan membuat terjadinya seperti kondisi di Amerika, the Great Deflation, ya. Nah, penurunan ekonomi ini, ya, bisa memicu kredit macet. Jadi misalnya para karyawan yang tadinya udah punya kredit atau pengusaha-pengusaha yang sudah punya kredit seperti itu, karena terjadi penurunan ekonomi, akhirnya nggak bisa bayar hutang. Nah, kredit macet, ya. Dimulai dari apa? Dari individu-individu nih. Mungkin udah banyak yang menganggur, susah bayar kredit, ya. Akibatnya apa? Berdampak juga ke perusahaan-perusahaan, ya. Karena banyak pengangguran, berkurangnya daya beli, sehingga apa? Pendapatan perusahaan macet seperti itu, ya. Nggak bisa juga bayar kredit gitu, ya. Bahkan apa? Penerimaan negara juga turun akhirnya, karena nggak dapat pendapatan dari pajak ataupun dari biaya-biaya lainnya, ya. Nah, jika dibiarkan, akhirnya apa? Terjadi juga resesi, ya. Jadi kalau deflasi ini lama terus dibiarkan, maka hal yang terjadi adalah aktivitas ekonomi berkurang. Dan apabila aktivitas ekonomi berkurang karena kurangnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas perusahaan, menurunnya pendapatan pemerintah gitu ya, akhirnya GDP menurun. Dan jika akhirnya menurun hingga level negatif dalam 2 kuartal berturut-turut, maka itulah yang dinamakan resesi. Negara tersebut mencapai resesi, ya. Jadi sebelum resesi, kalau
pertumbuhannya terus melemah, itu dia berarti mulai mengalami krisis, dan krisis itu akan berkembang menjadi resesi bila PDB-nya atau GDP-nya gitu sampai ke level negatif dalam 2 periode berturut-turut. Nah, puncak deflasinya ini adalah bila mencapai sektor pertanian, peternakan, dan nelayan. Jadi sampai ke sektor yang paling kecil, ya. Misalnya beras ataupun barang-barang pertanian lainnya gitu ya, gandum gitu ya. Terus kemudian peternakan gitu, hewan-hewan ternak sapi, daging gitu, daging ayam, daging sapi dan lain-lain. Juga nelayan gitu ya. Mereka karena harganya turun, mungkin mereka untuk membiayai panen mereka ya, hasil dari pertanian, peternakan ataupun kalau mau melaut mungkin biaya operasionalnya kayaknya besar, nggak sebanding dengan harga yang mereka jual gitu ya. Akhirnya apa? Mereka berhenti beraktivitas gitu ya. Bahkan bisa saja terjadi misalnya panen gitu ya, karena harga barangnya turun, mereka cuma ambil buat diri mereka sendiri gitu ya, dan yang lainnya gitu. Kemudian akhirnya sisanya apa? Dibiarkan membusuk atau dibiarkan apa? Dibakar kayak begitu ya. Hal ini bila terus-menerus terjadi, akhirnya kejadian seperti di Amerika, yaitu kelaparan pada masa The Great Deflation tahun 1930-an itu bisa terjadi ya. Nah, supaya nggak terus berkembang deflasi ini, bagaimana sih upaya untuk meredam deflasi, terutama deflasi spiral ya, jadi diputus gitu rantai deflasinya. Nah, upaya meredam deflasi yang pertama adalah menurunkan tingkat suku bunga. Karena dengan menurunkan tingkat suku bunga ini akan mendorong para pengusaha ataupun individu untuk berani mengambil kredit ya, karena suku bunganya turun. Dengan berani melakukan kredit, maka dia akan bisa mengembangkan usahanya. Dengan mengembangkan usahanya, maka para pengusaha dapat menyerap tenaga kerja. Dan bila banyak tenaga kerja terserap, yang terjadi adalah daya beli masyarakat meningkat. Jika daya beli masyarakat meningkat, ya maka harga-harga akan mulai naik karena sesuai dengan permintaan juga yang semakin naik jika daya beli masyarakat meningkat. Yang kedua adalah cetak uang dan salurkan ke sektor produktif. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa deflasi ini diakibatkan karena kurangnya uang beredar di masyarakat ya. Nah, dengan mencetak uang dan disalurkan ke sektor produktif untuk mengembangkan usaha, untuk kredit, untuk apapun, untuk melakukan stimulus gitu ya, maka yang terjadi akan membuat ekonomi akan kembali bergerak gitu ya. Yang ketiga, Bank Sentral memberi surat berharga pemerintah. Ini yang biasa banyak dilakukan oleh Bank Sentral, The Fed ataupun yang lainnya pada saat terjadinya krisis, karena dengan membeli surat berharga pemerintah, yaitu apa? Obligasi ya, kalau di Indonesia itu sertifikat Bank Indonesia gitu ya. Terus pasar uang ya, nyuntik pasar uang gitu ya. Ini akan membuat aktivitas ekonomi meningkat ya, dengan membiayai dengan membeli surat berharga obligasi gitu atau surat utang pemerintah, maka pemerintah dapat juga melakukan stimulus suntikan dana ke
tempat-tempat yang produktif ya, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak seperti itu. Nah, yang keempat, dengan menurunkan cadangan minimum kas pada bank ya. Dengan menurunkan cadangan minimum kas ini yang tadinya terbatas ya, cadangannya sekian gitu harus ada di bank ya, dengan adanya cadangan minimum yang diturunkan gitu ya, maka para bank itu dapat menambahkan kredit kepada masyarakat ya. Kalau tadi kayaknya dibatasi misalnya sampai 1 miliar harus ada gitu di kas ya. Dengan diturunkan sampai 500 juta berarti 500 jutanya itu masih bisa untuk melakukan kredit, untuk memberikan kredit kepada perusahaan maupun kepada individu-individu ya. Jadi kredit diperlancar gitu ya, nggak dipersulit. Nah, yang kelima, meringankan tarif pajak. Jadi kalau tarif pajak diringankan, itu berarti pengeluaran perusahaan akan berkurang, pengeluaran individu akan berkurang. Sehingga apa? Buat para individu akan meningkatkan daya belinya, buat perusahaan-perusahaan akan dapat meningkatkan produktivitasnya seperti itu ya, dengan adanya keringanan tarif pajak ya. Jadi demikian Sobat Trader mengenai deflasi. Apa itu deflasi ya, bagaimana dampak-dampaknya dan bagaimana juga penanganannya. Nah, demikian Sobat Trader video kami mengenai deflasi. Kiranya bermanfaat bagi Sobat Trader sekalian. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya Sobat Trader mendapatkan update-update video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk men-sharekannya kepada teman-teman Sobat Trader sekalian. Apabila masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan pertanyaan Sobat Trader sekalian di kolom komen yang ada di media sosial kami. Nah, Sobat Trader, saya mengajak Sobat Trader untuk bergabung di dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Di sana, Anda akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan juga update-update berita. Serta dapat berinteraksi dengan para trader lainnya dan juga dengan para analis. Nah, jangan ketinggalan Sobat Trader. Mari bergabung dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.